Penyerang timnas Indonesia, Ramadan Sananta, bertekad untuk memberikan yang terbaik saat lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia adalah Ramadan Sananta. Pemain Persis Solo itu mengaku senang bisa kembali dipanggil timnas Indonesia. Hal ini karena ia terakhir kali membela tim Merah Putih saat skuad Garuda mengalahkan Vietnam 3-0 di Stadion National Mai Dinh, Hanoi, pada 26 Maret 2024 lalu. Setelah tak masuk dalam daftar tim Merah Putih beberapa waktu lalu, akhirnya ia kembali. Ramadan Sananta antusias menyambut kabar baik dengan kembalinya ia dipanggil untuk membela timnas Indonesia. "Saya bersyukur bisa kembali lagi dipanggil ke timnas, mungkin coach bisa kasih kepercayaan ke saya," ujar Ramadan Sananta kepada awak media di JS. Mantan pemain PSM Makassar tersebut memang dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Namun, ia harus siap bersaing dengan para pemain lainnya. Hal ini karena Shin Tae-yong sepertinya masih mencari-cari solusi terbaik buat lini depan skuad Garuda. Seperti diketahui, permasalahan lini depan tim Merah Putih belum juga selesai. Setelah dipastikan kembali mendapat panggilan ke timnas Indonesia, Sananta pun bertekad untuk bisa bersaing mendapatkan tempat nantinya. "Ini tantangan baru bagi saya karena ini persaingan yang sulit, saya harus kerja terus buat kedepannya," ucap Sananta. Tak hanya bertekad untuk mendapatkan tempat di skuad Garuda saja. Pemain asal Riau tersebut juga bertekad memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia lawan Arab Saudi nantinya. Apalagi melawan Arab Saudi ini akan menjadi laga perdana tim Merah Putih. Tentu tim ingin bisa mendapatkan hasil maksimal nantinya. Namun, untuk mewujudkan hal itu tak akan mudah, karena Arab Saudi juga bukan lawan yang mudah. Menurut Sananta, Arab Saudi memiliki pemain-pemain bagus, sehingga para pemain harus bisa mempersiapkan tim dengan baik agar mendapatkan hasil maksimal nantinya. "Arab tim yang kuat, kita tahu pemain bagus di sana," kata Sananta. "Jadi kita harus berikan yang terbaik saat di sana," tuturnya. Bagaimana menurut kalian? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan akan tetap membawa Martin Paes ke Arab Saudi. Kiper FC Dallas itu sebelumnya dipastikan absen membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Pendaftaran pemain timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi sudah ditutup sejak 5 Agustus 2024. Adapun Martin Paes baru memenangkan sidang CAS FIFA pada 18 Agustus 2024. Walhasil, kiper berdarah Belanda itu baru bisa didaftarkan sebagai pemain timnas Indonesia. Namun, ia tidak bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Iya benar, Martin Paes tidak bisa bermain melawan Arab Saudi. Alasannya karena pendaftarannya sudah ditutup, kata Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan membawa 3 penjaga gawang ke Arab Saudi. Selain Martin Paes, 2 nama lainnya yang kemungkinan besar dipanggil Shin Tae-yong adalah Hernando Ari dan Adi Satrio. Dia akan tetap dibawa ke Arab Saudi, kata Sumarji. Kiper berusia 26 tahun itu harus sabar menunggu debutnya bersama timnas Indonesia. Kemungkinan besar Martin Paes akan bermain melawan Australia. Hal tersebut dikarenakan pendaftaran pemain untuk melawan Australia masih dibuka. Pendaftaran terakhirnya itu dilakukan pada H7 sebelum pertandingan dimulai. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Australia pada laga kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2024. Untuk lawan Australia, pendaftarannya masih dibuka. Jadi dia bisa bermain melawan Australia, kata Sumarji. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong beberkan tantangan berat skuad Garuda lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan menjalani perjuangan laga perdana putaran ketiga dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. Setelah itu, laga kedua timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 10 September 2024. Untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia ini, Shin Tae-yong memastikan persiapan tim sangat bagus. Walaupun akan ada beberapa pemain langganan timnas yang absen membela skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Namun, alih-alih pusing karena beberapa pemain absen, juru taktik asal Korea Selatan tersebut membeberkan bahwa tantangan berat timnas Indonesia bukan soal pemain. Akan tetapi, tantangan berat tersebut karena persiapan tim yang begitu pendek. Rizky Ridho dan kawan-kawan dipastikan tak memiliki banyak persiapan waktu. Hal ini karena timnas Indonesia dijadwalkan bakal berkumpul di Jakarta pada 31 Agustus 2024. Setelah itu, para pemain domestik ini berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024 siang waktu Indonesia Barat.
Sementara untuk pemain abroad dipastikan akan langsung bertolak ke Arab Saudi. Melihat situasi ini tentu tak akan mudah, karena para pemain akan menjalani pertandingan pertama melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. Untuk itu, Shin Tae-yong menyebut bahwa ini akan menjadi tantangan besar buat skuad Garuda melawan Arab Saudi. Tantangan paling besar ya persiapannya sangat pendek, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut menilai bahwa timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat. Pasalnya, tim lawan akan memiliki keunggulan yang jauh lebih menguntungkan. Hal ini karena para pemain Arab Saudi tidak ada yang abroad, sehingga bisa langsung berkumpul dan pastinya mereka sudah terbiasa dengan cuaca yang ada. Untuk para pemain Arab Saudi tidak ada pemain abroad, jadi mereka bisa kapan saja kumpul, bisa latihan, dan bisa adaptasi duluan untuk masalah waktu dan cuaca, kata Shin Tae-yong. Untuk itu, ini dinilai berbeda jauh dengan tim merah putih yang memang akan memiliki waktu yang tak mudah. Buat para pemain akan beradaptasi dengan waktu, cuaca, kelelahan, dan yang lainnya. Tapi dibandingkan mereka, kita harus dari luar negeri, dari Indonesia pun kita harus berangkat, jelas Shin. Jadi, masalah adaptasi waktu dan jet lag, cuaca itu jadi tantangan besar bagi kami, tuturnya. Bagaimana menurut kalian? Media Vietnam, Soha ikut menyoroti kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebagai negara rival, tentunya mereka tak ingin skuad Garuda melaju jauh di ajang tersebut. Salah satu media Vietnam, Soha Fan bahkan berharap timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi di laga perdana. Mereka berharap pasukan Shin Tae-yong merasakan hal yang sama dengan timnas Vietnam yang kalah dari Arab Saudi. Mereka menyebut absennya 5 pemain penting bakal membuat timnas Indonesia kerepotan menghadapi Arab Saudi. Situasi tersebut yang membuat media Vietnam yakin Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan bakal takluk di tangan Green Falcon. 5 bintang tersingkir, Indonesia dengan mudah akan terjerumus ke situasi yang sama seperti Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, tulis artikel yang dibuat Soha Fan. Kehilangan 5 bintang membuat tim Indonesia menghadapi kesulitan besar menjelang laga melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia, sambung mereka. Minimnya banyak pilar, terutama di lini pertahanan, membuat tim Indonesia menghadapi banyak kekhawatiran menjelang pertemuan dengan Arab Saudi, tambah media tersebut. Bagaimana menurut kalian? Siap-siap begadang, inilah jadwal laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia langsung jalani pertandingan berat di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia langsung bertandang ke markas Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Laga di markas Arab Saudi bakal jadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Arab Saudi belum pernah kalah saat menantang tim-tim Asia sejak stadion ini resmi dibuka pada 2014. Rinciannya tim asuhan Roberto Mancini sudah menang 10 kali dan hanya 2 kali menelan hasil imbang. Tim-tim raksasa Asia seperti Jepang pernah tumbang di stadion ini. Selain itu, catatan pertemuan timnas Indonesia dengan Arab Saudi juga sangat timpang. Dalam 12 kali pertemuan, timnas Indonesia hanya meraih 1 kali hasil imbang. Sisanya berakhir kekalahan untuk timnas Indonesia. Jadwal laga perdana sendiri sudah dirilis oleh laman resmi FIFA. Masyarakat tanah air dipastikan harus begadang untuk menyaksikan laga ini. Kick-off laga ini bakal digelar pada Jumat 6 September 2024, pada pukul 1 WIB. Fenomena ini bukanlah hal baru bagi penggemar sepak bola di tanah air. Beberapa laga timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 digelar pada tengah malam. Meski begitu, sampai tulisan ini dirilis, belum ada pengumuman resmi TV nasional yang akan menyiarkan langsung laga ini. Shin Tae-yong tetap percaya diri menatap jalannya ronde ketiga bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pede bisa mencapai target di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia diharapkan bisa finish di posisi ketiga atau keempat. Posisi tersebut sudah cukup untuk bisa menembus ronde keempat. Pada ronde keempat, bakal ada 2 tiket tersisa ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan diperebutkan oleh 6 tim yang bertanding. Ronaldo Kuateh telah berhasil mencetak gol pertamanya bersama Muangthong United, sebuah pencapaian yang menunjukkan bahwa penyerang berdarah Liberia Indonesia ini siap kembali diandalkan oleh Shin Tae-yong untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Penyerang berusia 19 tahun ini baru saja dikontrak oleh klub asal Thailand, Muangthong United. Karena baru bergabung, Ronaldo Kuateh membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan salah satu raksasa Liga Thailand tersebut. Akibatnya, anak dari Roberto Kuateh ini tidak dimainkan saat Muangthong United menjamu Lampun Warriors pada pekan kedua Liga 1 Thailand 2024 I 2025, yang digelar pada Minggu, 18 Agustus 2024.
pada pertandingan itu, Muangthong United berhasil menang tipis 1-0 atas tim tamu. Sehari setelah pertandingan tersebut, pelatih Muangthong United, Gino Lettieri, memberikan kesempatan bermain kepada para pemain yang tidak tampil saat melawan Lampun Warriors. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Ronaldo Kuateh ketika Muangthong United menghadapi klub Liga 3 Thailand, Assumption United. Ronaldo Kuateh mencatatkan namanya di papan skor dengan mencetak gol penutup dalam kemenangan 4-0 Muangthong United atas Assumption United. 3 gol lainnya dicetak oleh Terafol Yoryoi. Gol ini diharapkan dapat meningkatkan peluang Ronaldo Kuateh untuk mendapatkan menit bermain bersama Muangthong United. Setelah absen di 2 pekan awal Liga 1 Thailand 2024-2025, bukan tidak mungkin jebolan Akademi Persib Bandung ini akan mendapatkan kesempatan bermain pada pekan ketiga. Layakkah Ronaldo Kuateh dipanggil ke timnas senior? Bagaimana pendapat kalian?